Halo Shalom sahabat podcast M116 Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Kita akan belajar hari ini yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik dan mental. Kalau kita nanti melihat akan ada ayat firman Tuhan yang akan dijelaskan di bagian belakang. Tapi kita akan lihat apa yang terjadi akan penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, berikut efeknya. 1. Menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan. Efek penyalahgunaan narkoba yang paling kentara adalah penurunan kesadaran. Bahkan menurunnya kesadaran bisa berujung pada hilang ingatan. Serem banget. Pasalnya, efek narkoba bersifat sedatif. Artinya, obat-obatan terlarang itu dapat menimbulkan gejala seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, penurunan kesadaran, dan gangguan koordinasi tubuh. Nah, jalannya kan suka miring-miring kadang-kadang. Kamu bisa membaca artikel berikut. Yang berikut adalah dehidrasi. Bahaya narkoba selanjutnya adalah dehidrasi akibat ketidakseimbangan elektrolit. Hasil, pemakainya bisa mengalami serangan panik, sakit pada dada, halusinasi, bahkan kejang akibat narkoba. Bila dibiarkan, efek narkoba tersebut dapat berujung pada kerusakan pada otak. Yang ketiga, merusak otak secara permanen. Kalau bahaya narkoba yang satu ini bisa timbul saat seseorang memakainya dalam jangka panjang, pemakaian dalam dosis yang tinggi juga akan memicu efek narkoba yang satu ini. Narkoba memaksa otak untuk bekerja lebih cepat dan menekan syaraf pusat untuk menimbulkan efek ketenangan. Perubahan sel otak ini mengganggu komunikasi antar sel syaraf. Akibatnya, kerusakan otak permanen akibat narkoba pun tidak terhindarkan. Meski pemakainya telah berhenti mengkonsumsi obat terlarang ini, proses penyembuhannya pun memakan waktu yang cukup lama. Malahan, efek kecanduan narkoba itu bisa berlangsung seumur hidup. Yang keempat, efek narkoba, yaitu mengganggu kualitas hidup. Efek narkoba yang pasti terjadi adalah terganggunya kualitas hidup. Itu tentu mampu menurunkan kualitas hidup pemakainya sebab rasa candu akibat narkoba akan terus memicu pemakainya untuk menambah dosis. Apalagi apabila tidak terpenuhi, pencandu narkoba bisa nekat sampai rela mencuri memuaskan hasratnya. Bener banget. Perilaku ini jelas melanggar hukum dan dapat berujung pada sanksi seperti di penjara. Yang kelima, kematian. Bahaya penyalahgunaan narkoba yang paling parah adalah kematian. Hal ini bisa terjadi apabila pemakainya mengkonsumsi lebih dalam kadar berlebihan. Dosis yang sangat tinggi ini tidak mampu ditoleransi tubuh sehingga berujung pada overdosis. Gejala overdosis akibat narkoba ditandai dengan kejang-kejang, mulut berbusa, dan bola mata mengarah ke atas. Waduh, jangan deh ya. Ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba. Mayoritas pemakai tidak menyadari bahwa bahaya penggunaan narkoba yang mengintainya. Mereka hanya fokus pada terhadap kesenangan sesaat sebagai pelarian dari permasalahan hidup. Padahal bahaya narkoba yang dibiarkan ini bisa menimbulkan sejumlah masalah. Dampaknya terhadap fisik. Narkoba bisa membuat pengidapnya tampak selalu lelah. Mereka juga bisa mengalami perubahan berat badan yang drastis akibat narkoba. Ciri-ciri lainnya yaitu mata yang memerah, memar akibat pemakaian jarum suntik dan tubuh yang bergetar. Gejala akibat narkoba bukan hanya menyasar fisik, tapi juga mental pemakai. Agar lebih waspada, ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba. 1. Selalu merasa harus menggunakan obat secara teratur, bisa beberapa kali sehari atau setiap hari. Waduh, butuh lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama. Menambah dosis obat atau memakainya dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang seharusnya. Memastikan persediaan obat selalu tersedia. Menghabiskan uang untuk obat meskipun tidak mampu membelinya. Tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab pekerjaan akibat narkoba. Mengurangi kegiatan sosial dan rekreasi akibat narkoba. Terus menggunakan narkoba meskipun tahu bahwa perilaku ini menimbulkan masalah hidup dan membahayakan kesehatan. Melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan narkoba, misalnya mencuri, mengemudi, atau melakukan aktivitas beresiko lainnya saat berada dalam pengaruh obat. Menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan obat, menggunakan obat, atau pulih dari efek obat. Selalu gagal berhenti menggunakan obat.
mengalami gejala penarikan saat mencoba berhenti, tidak menjaga kebersihan dan abai dengan penampilan, sering cemas, mengarah ke tanda-tanda depresi akibat narkoba, gangguan suasana hati. Apabila kamu kerabat sudah terlanjur mengalami gejala kecanduan narkoba, maka segeralah pergi ke dokter, ke psikiater, dan rekomendasikan pemeriksaan. Kita tahu cara mengatasi kecanduan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman, bisa mendapat hukuman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun setelah pidana denda, dan paling sedikit 800 juta sampai 1 miliar. Waduh. Karena pasal inilah seseorang yang memakai narkoba bisa mendapat hukuman penjara. Namun hakim dapat memutuskan apakah pemakainya perlu menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial supaya mereka bisa hidup normal kembali. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari belenggu narkoba, meskipun pemakainya punya keinginan yang kuat untuk berhenti. Sebab efek narkoba telah mempengaruhi otak yang membuat pemakainya secara tidak bisa hidup tanpanya. Masuk dalam perangkap, bisa masuk, tidak bisa keluar. Menakutkan sahabat podcast M116. Saya mendoakan jangan sampai ada yang kemudian masuk dalam perangkat ini. Tapi kalau sudah terjadi, mau tidak mau, harus dilakukan terapi dengan proses-proses pemulihan yang ada. Maka kita harus mengingat tentang firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu hidup bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini menjelaskan kita harus baik-baik menjaga tubuh kita. Jangan sampai kemudian obat-obat psikotropika ini yang namanya narkoba itu adalah pembunuh berdarah dingin. Sekali masuk maka dia akan membunuhmu secara perlahan-lahan. Tentu podcast ini bukan menakut-nakuti, justru podcast ini menjadi peringatan. Jangan sampai terjadi. Hati-hati bergaul, hati-hati bertemu dengan orang asing. Maka kehati-hatian itu adalah bentuk sikap bijaksana. Jangan kemudian dalam rangka memberontak, dalam rangka untuk mencari jati diri, lalu mencoba hal-hal yang aneh. Lalu akhirnya merasa kita hebat, kita berani melawan orang tua. Kita berani kemudian melawan aturan-aturan yang ada. Iya, tentu silakan berani. Tetapi anak-anak muda yang tidak punya pengalaman masuk ke dalam perangkap narkoba, sekali masuk tidak bisa keluar. Maka saya doakan buat sahabat podcast M116, berhati-hatilah. Berjuanglah, menjagalah hidupmu, jagalah dirimu, jagalah tubuhmu. Karena tubuh ini adalah milik Tuhan yang kita pertanggungjawabkan. Mari sahabat podcast M116, jaga hidupmu karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Shalom.